Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali aktivitas kita, segala pekerjaan kita, supaya kita dihiburkan oleh Tuhan. Karena begitu banyak penderitaan, pergumulan, dan terlebih ketika kita berdosa, maka itu akan membuat kita sangat-sangat berduka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dikatakan demikian: berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, kehilangan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita membuat kita bersedih, bahkan berduka. Ketika sesuatu yang berharga itu hilang dari hadapan kita, maka itu membuat duka yang mendalam kepada kita. Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak-anak, dan kehilangan orang tua atau orang-orang yang sangat kita cintai, itu akan menyisakan duka yang mendalam bagi banyak orang. Sedih. Karena apa? Karena kita mengasihi mereka. Begitu juga itu soal kehilangan manusia. Ada juga yang kehilangan yang membuat kita duka, yaitu kehilangan harta kita, milik kita, tanah, rumah, mobil, banyak hal. Itu juga bisa membuat kita berduka. Ya. Tetapi saudara-saudara, sadarkah kita ada satu duka yang lebih luar biasa yang seharusnya kita sadari, dan itu sangat-sangat mengerikan sekali, dan wajar kalau kita menyadari itu, bahwa memang kita harus berduka. Apakah itu? Kita harus berduka ketika kita melakukan dosa-dosa. Kita harus berduka, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita masih tetap tinggal dan masih mau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak Tuhan kenal. Dosa-dosa itu. Karena ketika kita melakukan dosa, akibatnya adalah fatal. Bahwa kita akan kehilangan hidup yang kekal itu. Makanya ketika kita menyadari bahwa kita berdosa, kita seharusnya benar-benar merasa berduka cita. Karena apa? Karena satu, di samping kita sudah apa? Sudah kehilangan kehidupan yang kekal, kita juga sudah melukai hati Tuhan di situ. Kita membuat Tuhan kecewa, kita sudah membuat Tuhan merasa bersedih, menyesal, sudah menciptakan kita, bahkan Dia marah kepada kita. Saudara-saudara, ketika Daud didatangi oleh Nathan dan Nathan menyatakan dosa-dosa yang dilakukan Daud, Daud sungguh-sungguh berduka sekali. Dia menyadari bahwa akibat daripada dosa yang dia lakukan dan yang seharusnya tidak dia lakukan, tapi ternyata dia lakukan, saudara-saudara, itu sudah membuat dia harus mengalami murka Tuhan yang luar biasa. Dan dia akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat, duka daripada Raja Daud bukan karena ketakutan dia akan hukuman Tuhan, tetapi semata-mata karena dia telah mendukakan Tuhan, telah melukai hati Tuhan, telah membuat Tuhan bersedih. Itu yang satu-satunya yang membuat Daud merasa apa? Berduka.
Ketika dia menyadari dosa-dosanya di hadapan Tuhan yang seharusnya dia tidak lakukan, ternyata itu membawa duka yang mendalam kepadanya. Sehingga dia minta ampun dan menyadari dosa-dosanya dan membawa seluruh dosa-dosanya ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan apa? Memberkati, mengampuni dia. Sekalipun hukuman itu terus berjalan. Anaknya yang dikandung oleh Batseba harus meninggal dunia. Itu akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Daud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang menjadi perhatian kita. Kalau kita berduka dengan orang-orang yang kita kasih karena dia sudah dipanggil oleh Tuhan, sebenarnya duka cita itu tidak perlu harus menjadikan kita kehilangan pengharapan atau kehilangan iman. Karena kalau kita percaya orang yang kita kasih itu percaya dan meninggalkan kita dan dipanggil oleh Tuhan, maka dia sampai ke pangkuan Yesus Kristus. Dan demikian juga kalau kita juga nantinya dipanggil oleh Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga sampai kepada pangkuan Kristus. Sehingga kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Artinya duka cita kita itu tidak perlu harus menjadi duka cita yang membuat kita benar-benar merana. Tetapi ketika kita menyadari kita melakukan dosa dan kita sudah membuat hati Tuhan terluka, harusnya kita berduka cita. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak pernah merasa berduka cita karena mereka tidak menyadari dosa-dosa mereka. Karena Roh Kudus Tuhan tidak pernah menunjukkan dan menyatakan dosa-dosa bagi mereka. Tetapi bagi orang Kristen, Tuhan Yesus melalui rohnya juga dia akan mengingatkan kita, yaitu Roh Kudus itu. Mengingatkan kita akan dosa-dosa kita sehingga kita sadar akan dosa-dosa kita itu. Dan kita menyesal. Itu. Yang kedua saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan duka cita di sini, Tuhan berduka cita melihat dosa-dosa kita. Dia berduka karena apa? Karena orang yang dikasihi itu sudah tidak taat, tidak setia, melanggar janjinya. Bahkan hidup yang kekal itu bukan menjadi miliknya, tetapi bahkan hukuman kekal. Di situ Tuhan bersedih melihat kita, duka cita Tuhan. Dan itu juga menjadi duka cita kita karena kita dipersatukan oleh Roh Kudus bersama dengan Tuhan. Nah itu, sama seperti Yesus ketika apa? Dia sampai kepada Lazarus. Ketika Lazarus meninggal sudah 4 hari, dia bersedih. Maka di situ dikatakan masihullah hatinya, bersedihlah hatinya, berduka. Tetapi bukan karena duka Lazarus sudah meninggal, karena Lazarus akan dibangkitkan, dia yang sendiri akan membangkitkan. Tetapi dia berduka karena melihat orang-orang Yahudi yang melihat Lazarus meninggal itu, yang tidak percaya juga kepada Yesus Kristus. Yesus membayangkan begitu menderitanya lah mereka nanti yang mati karena tidak percaya kepada Tuhan. Itu duka citanya. Dan ketika Yesus juga melihat Yerusalem, dia membayangkan dan bersedih melihat Yerusalem karena di pandangan matanya Yerusalem akan hancur. Tidak ada lagi 2 batu bertindih di situ. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, duka Tuhan Yesus bukan saja ketika Yerusalem akan dihancurkan dan bangsa Tuhan akan ditawan. Bukan itu saja. Tetapi mengingat karena begitu tegar tengkuknya orang-orang Israel, bangsanya Tuhan, tidak mau menerima Yesus menjadi juru selamat. Itu yang membuat apa? Dia berduka cita. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan buat Tuhan berduka cita. Justru sadarilah dosa-dosa kita. Makanya orang-orang yang menyadari dosa-dosanya, yang berduka karena dia mengingat dosa-dosanya begitu banyak dan dia sudah melukai hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan bersedih, maka disitulah terjadilah pengampunan. Karena ketika kita menyadari dan kita membawa dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan dan bermohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami,
Kami berduka karena dosa-dosa itu. Karena Tuhan menjadi terluka karena kami. Tuhan bersedih karena kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menyadari dosa-dosa kami dan membawanya kepada Tuhan dan memohon ampun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan dan tinggallah dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.